Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Kartika dengan NIM 240310009. Di sini saya akan menampilkan video roleplay komunikasi terapeutik pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan penglihatan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kasus yang saya dapatkan. Pada kasus ini, Nyonya S berusia 58 tahun telah menderita diabetes mellitus selama 5 tahun dan rutin mengonsumsi obat. Namun, dalam 3 bulan terakhir, kadar gula darah pasien tetap tinggi meskipun sudah minum obat secara teratur. Pasien juga mengalami penurunan penglihatan akibat komplikasi diabetes. Dokter menyarankan penggunaan insulin suntik sebagai terapi lanjutan. Saat ini, pasien tinggal sendiri karena pasangan telah meninggal dan anak-anak sudah berkeluarga. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan pasien terhadap penggunaan insulin, sehingga diperlukan tindakan keperawatan dan komunikasi terapeutik yang tepat. Pada kasus ini, saya mengambil tindakan pemberian edukasi dan dukungan suntik insulin pada pasien. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat Naisha. Di sini saya akan membantu Ibu ya Bu untuk mengenali tentang suntik insulin, serta nanti saya akan mengedukasi sedikit tentang apa itu suntik insulin. Sebelumnya, boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa ya Bu? Saya dengan Ibu Sri Mbak. Baik Ibu, sudah sesuai. Baik Ibu Sri, terima kasih ya Bu. Tujuan saya bertemu Ibu hari ini itu untuk mendengarkan keluhan Ibu dan membicarakan rencana penggunaan insulin. Waktu kita sekitar 20 menit dan semua pembicaraan bersifat rahasia. Apakah Ibu bersedia? Iya, tapi saya masih bingung soal suntik itu Mbak. Ya Ibu, saya mengerti. Perubahan pengobatan memang bisa membuat khawatir Ibu. Boleh Ibu ceritakan apa yang paling Ibu takutkan? Saya takut salah suntik, mata saya juga sudah tidak jelas, lagi pula saya tinggal sendiri Mbak. Baik Ibu. Jadi yang membuat Ibu takut itu adalah karena penglihatan Ibu berkurang ya Bu, dan tidak ada yang membantu Ibu di rumah. Benar begitu Ibu? Ya betul. Perasaan Ibu ini sangat wajar. Banyak pasien lain juga merasakan hal yang sama. Di awal sama seperti Ibu. Baik Ibu, saya mulai edukasinya sekarang ya Bu. Jadi ini itu insulin ya Bu. Tujuannya itu untuk membantu menurunkan gula darah yang sudah tidak cukup dikontrol oleh obat minum. Jarumnya cukup kecil Bu, Ibu bisa lihat jarumnya kecil ya Bu, dan relatif nggak sakit kalau disuntikan. Untuk membantu Ibu yang penglihatannya berkurang, Ibu bisa menyuntikkan di area perut agar mudah. Untuk membantu Ibu yang penglihatannya berkurang, Ibu bisa menyuntik di area perut dengan teknik berulang. Gini Bu. Nanti juga kita bisa mengatur jadwal tetap ya Bu, agar mudah Ibu ingat. Nanti kita juga bisa melibatkan keluarga atau kader kesehatan untuk membantu Ibu. Kalau begitu saya agak tenang Mbak. Bagus sekali Ibu, itu tanda Ibu peduli dengan kesehatan sendiri. Jadi hari ini kita
sudah membahas alasan penggunaan insulin ya Bu, cara penyuntikan, dan solusi atas keterbatasan penglihatan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar. Perasaan saya alhamdulillah lebih paham dan tidak terlalu takut, Mbak. Syukur ya Bu, besok kita akan latih ulang. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga Ibu bisa lepas sembuh. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya yaitu analisis hambatan komunikasi terapeutik. Pada kasus ini, hambatan komunikasinya hambatannya berupa yang pertama hambatan psikologis yaitu berupa kecemasan dan ketakutan. Bentuk hambatan pada kasusnya yang pertama, pasien merasa takut menggunakan insulin suntik. Yang kedua, pasien cemas karena pengobatan berubah dari obat oral ke suntik insulin. Yang ketiga, pasien khawatir tidak mampu melakukan perawatan sendiri. Respon atau tindakan yang perawat lakukan. Yang pertama, menggali perasaan pasien dengan bertanya terbuka, mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan, dan memberikan empati dan validasi perasaan pasien, serta memberikan penguatan positif. Selanjutnya yaitu hambatan fisik yang berupa gangguan penglihatan. Bentuk hambatan pada kasus yang pertama, pasien mengalami penurunan penglihatan akibat komplikasi diabetes mellitus. Yang kedua, pasien takut salah menyuntik insulin karena tidak melihat jelas. Respon atau tindakan perawat yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, memberikan demonstrasi langsung teknik penyuntikan insulin. Yang ketiga, menjelaskan alternatif teknik aman untuk pasien dengan gangguan penglihatan. Yang keempat, mengulang penjelasan bila diperlukan. Selanjutnya yaitu hambatan emosional berupa perasaan kesepian dan tidak mandiri. Bentuk hambatan pada kasus yang pertama, pasien hidup sendiri setelah pasangannya meninggal. Yang kedua, pasien merasa tidak yakin dapat menjalani perawatan secara mandiri. Untuk respon atau tindakan perawat yaitu yang pertama, menunjukkan sikap empati dan kehadiran terapeutik, memberikan motivasi dan reinforcement positif. Yang ketiga, membangun hubungan saling percaya. Yang keempat, meyakinkan pasien bahwa perawat siap mendampingi.